Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Shadaqallahul azim. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ayat ini bercerita tentang penyesalan seorang hamba ketika di hari akhirat, di mana apa yang dia tidak percayai atau mungkin dia tahu tapi dia lalai tentang apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, sekarang dia sudah melihat buktinya semua apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran adanya. Nah, ketika itu dia mengatakan, alangkah besar penyesalanku karena lalai dalam menjalankan perintah yang telah Allah tetapkan dan menjauhi larangan yang telah disampaikan. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi atau juga disebut dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi, Imam Ibrahim At-Taimi menjelaskan di antara penyesalan manusia itu di hari akhirat kelak, dia akan mengatakan, ya hasrata, alangkah besar penyesalanku. Di antara penyesalannya adalah dia melihat harta yang Allah berikan kepadanya di dunia, kemudian dia meninggal dunia, lalu dia wariskan kepada ahli warisnya. Lalu ahli warisnya itu memakai harta tersebut untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepadanya, pahalanya dia lihat ada dalam timbangan orang lain. Orang lain yang menerima harta darinya atas nama warisan. Kemudian orang tersebut memakai harta sesuai dengan apa yang Allah perintah. Berbeda dengannya ketika dia memegang harta tersebut, dia simpan-simpan dan dia tidak gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika dia lihat kebaikan dari harta yang dia usahakan semasa di dunia, pahalanya ada dalam timbangan orang lain, maka di sana besar penyesalannya. Alangkah lalainya ketika dia memegang harta, dia tidak gunakan sesuai dengan keinginan Allah yang telah memberikan harta tersebut. Begitu juga ada orang yang menyesal ketika dia melihat budaknya atau orang yang dahulu di dunia dia rendahkan atau secara strata sosial di bawahnya, ternyata di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya dibanding dirinya karena amal ibadah yang dilakukan oleh budaknya tersebut. Sementara ketika dia menjadi majikan, menjadi atasan, dia tidak beribadah sebagaimana budaknya beribadah. Begitu juga dia akan menyesal ketika orang-orang yang dia hina, dia rendahkan, dia tidak menganggap orang tersebut semasa hidup di dunia. Sementara di akhirat Allah tinggikan derajat mereka, sedangkan dia yang merendahkan orang lain semasa di dunia, Allah rendahkan dia. Nah, di situ muncul penyesalan, kenapa kita merendahkan atau saya merendahkan orang tersebut. Padahal orang itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Mereka adalah hamba Allah yang dinaikkan derajat karena amal ibadah dan ilmunya. Namun ketika di dunia kita merendahkan,
karena mungkin orang tersebut dari segi dunia dia lebih rendah dari kita, dari segi kepemilikan harta atau jabatan dia lebih rendah dari kita. Nah, menyesallah karena merendahkan orang-orang seperti itu ketika hidup di dunia. Nah, begitu juga ada penyesalan bahwasannya ketika kita tidak menyelesaikan urusan kita di masa kehidupan dunia, amal saleh yang sudah susah payah kita kerjakan bukannya dimasukkan ke dalam timbangan amal saleh kita, tetapi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan kepada timbangan kebaikan orang lain. Nah, begitu juga ketika timbangan keburukan orang lain dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada timbangan kita, sehingga semakin beratlah dosa, semakin beratlah timbangan keburukan di yaumul hisab yang sebelumnya tidak begitu. Nah, kenapa? Karena semasa hidup di dunia kita melakukan kezaliman, merampas hak orang, mengambil hak orang dengan jalan tidak benar, atau menghalang-halangi orang untuk mendapatkan haknya. Nah, ketika hidup di dunia diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat nasuha, dia betul menyesal tapi dia tidak minta maaf, atau dia minta maaf tapi tidak ada penyesalan. Banyak di antara kita yang menyangka asal orang tersebut sudah memaafkan, apalagi kalau kita sengaja meminta maaf di hadapan orang ramai, lalu kalau dia tidak memaafkan tentu dia akan malu. Lalu ketika itu dia merasa harus memaafkan karena takut dibilang orang pendendam atau orang yang tidak mau memaafkan, sementara Nabi SAW orangnya pemaaf. Nah, ketika itu terpaksalah dia katakan, ya saya maafkan. Nah, orang yang diberi maaf itu menyangka sudah selesai urusannya di akhirat. Kalau seandainya dia meminta maaf tidak diiringi penyesalan, tidak diiringi tekad untuk tidak mengulang, kemudian dia segera tinggalkan keburukan yang dilakukan kepada saudaranya, maka percuma saja maaf itu dia dapatkan, karena salah satu syarat terbesar dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyesalan. Nah, begitu juga orang yang menyesal tapi dia tidak minta maaf, tidak cukup pula lah taubat nasuha syaratnya. Kalau cukup syaratnya, dia menyesal, kemudian bertekad tidak untuk mengulanginya, kemudian dia segera meninggalkan keburukan atau kezaliman tersebut, tidak dia tunda-tunda, dia tidak buat planning seminggu lagi lah, 12 minggu lagi lah, atau setahun yang akan datang lah, ada seperti itu. Dia segera tinggalkan keburukan tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan dia minta keikhlasan, dia meminta maaf. Seandainya dia dapat maaf, maka selesai urusannya di akhirat, tidak ada lagi perhitungan dengan orang tersebut. Tetapi kalau orang tersebut tidak memaafkan, maka di akhirat akan ada penyelesaiannya, yaitu diambil pahala orang yang menzalimi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Seandainya pahalanya tidak cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan semasa di dunia yang dia tidak selesaikan, maka keburukan orang-orang yang dizalimi akan dipindahkan oleh Allah kepada orang yang menzalimi. Nah, sehingga jadilah yang sebelumnya dia punya timbangan amal saleh, tapi karena dibayar untuk menebus kezaliman yang tidak dia selesaikan di dunia, dia tidak meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalaupun dia sudah meminta maaf tetapi tidak ada penyesalan, syarat-syarat taubat nasuha yang lain tidak dia penuhi, maka taubat nasuha yang merupakan perintah ibadah yang disyariatkan tidak sah karena ada syarat yang tidak dia penuhi. Nah, apalagi kalau dia meminta maaf tapi tidak ada penyesalan, justru dia semakin sombong. Karena ada orang kalau minta maaf tapi tidak mau kesombongannya hilang. Dia menganggap kalau minta maaf itu berarti merendahkan dirinya di hadapan orang yang dia minta maaf kepadanya. Padahal minta maaf itu bahagian dari taubat nasuha. Kalau kita melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hak manusia, tetapi ada manusia yang punya prinsip, pokoknya sagalonyo amuah melakukan. Tapi kalau minta maaf, ya tak talok dah. Oh, kamu bayi pitih aja dih. Oh, kadiajannya di umrahannya okey. Tapi kalau kamu minta maaf kayaknya tidak ada. Kenapa? Padahal dia mengaku salah. Saya memang salah. Tapi kalau kami minta maaf kepada orang seperti itu, pantang bagi saya. Itu apa pula orang yang menyesal? Itu tidak ada taubat nasuhanya sama sekali. Karena rukun terbesarnya tidak ada, yaitu penyesalan. Di sisi Allah, dia dinaikkan derajatnya kalau dia meminta maaf secara tulus kepada orang yang dia zalimi. Tetapi kalau seandainya
dia menganggap meminta maaf itu adalah merendahkan dirinya di hadapan manusia, bisa jadi, tapi di hadapan Allah tidak bisa seperti itu, karena Allah akan menaikkan derajatnya bukan justru merendahkannya ketika dia menjalankan perintah Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahkan ada yang meminta maaf tapi masih sombong, minta maaf tapi mengancam pula, nanti diambil pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang dia zalimi semasa hidup di dunia. Di sana muncul penyesalan. Ya, alangkah lebih mudahnya minta maaf di dunia ketimbang mendapatkan kesulitan di akhirat. Tidak sebanding kesulitan di dunia itu dengan kesulitan di akhirat. Jauh perbedaannya, langit dan bumi. Mungkin bisa kita katakan seberat-berat kesulitan di dunia itu adalah kesulitan paling ringan di akhirat. Nah, oleh karena itu jangan mau sulit di dunia lalu tidak mau kita tempuh kesulitan tersebut, menyangka di akhirat tidak akan dapat kesulitan lagi atau tidak akan dapat masalah. Mintalah maaf, segera selesaikan urusan tersebut di dunia. Jangan sampai seperti kata ayat, ya hasrata, ya sungguh menyesal saya. Kenapa? Kenapa tidak diselesaikan di semasa di dunia? Di akhirat penyelesaiannya sangat berat. Pahala kita diambil, kemudian dosa orang kita tampung, maka merugilah. Dan Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku, yang tidak punya harta ya Rasulullah? Itu yang bangkrut, itu yang miskin. Bukan, yang bangkrut, yang miskin di antara umatku di akhirat adalah orang yang datang di akhirat dengan membawa pahala salat, puasa, sedekah, dan hajinya. Kemudian dia juga membawa dosa, memukul orang lain tanpa alasan, kemudian merusak kehormatan saudaranya, memfitnah, mempergunjingkannya, dan dia tidak menyelesaikan urusan tersebut di dunia. Diambillah pahala salatnya untuk kesalahan karena dia memukul orang lain tanpa alasan. Diambillah pahala sedekahnya untuk menebus kesalahannya karena merusak kehormatan saudaranya. Diambillah pahala dari puasanya untuk menebus kesalahannya karena dia memfitnah atau mempergunjingkan saudaranya. Nah, kalau tidak cukup pahala dari ibadahnya, diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan oleh Allah kepadanya, sehingga semakin berat keburukannya dalam timbangan dan semakin ringan kebaikannya di dalam timbangan yaumul hisab. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara penyesalan manusia di hari akhirat ketika melihat apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan hadis ternyata memang benar dan sekarang mereka menghadapinya. Sekarang itu masih masalah gaib, tidak bisa dicapai oleh panca indera. Itu adalah makanan keimanan. Siapa yang kuat keimanannya terhadap hari akhirat, maka dia akan berjuang mempersiapkan apa yang akan dia dapatkan di hari akhirat di masa dia hidup di dunia. Tapi kalau keyakinannya terhadap hari akhirat itu lemah, di sanalah dia malas untuk beribadah dan tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengatakan ya hasrata di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri sebelum datangnya hari tersebut dengan persiapan yang maksimal. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.